Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi nomor 11 sampai 20 ya, untuk pembahasan soal PPASPD yang dari DIY. Langsung saja saya share screen. Oke, terlihat ya. Sudah terlihat ya, nomor 11. Perhatikan gambar beberapa benda di atas lantai berikut. Jika keempat benda memiliki massa sama, oke, di sini massanya sama, maka urutan benda yang memberi tekanan terbesar dan terkecil. Nah, ini tekanan. Ini yang ditanya adalah tekanan. Tekanan itu dia memiliki persamaan rumus P sama dengan F dibagi A. Massa sama berarti artinya di sini gaya juga sama. Berarti F-nya ini selalu sama. Yang berbeda apa ini? Ini adalah luas bidang tekan. Gitu ya. Luas bidang tekan itu yang mana? Berarti yang di bawah. Yang berhubungan dengan lantai. Seperti itu. Berarti antara F dengan A ini berkebalikan karena dibagi. Berarti kalau dia tekanannya besar, ya kalau mau mencari tekanan besar, berarti luas permukaannya yang kecil. Berarti P besar, maka A-nya harus kecil. Nah, gitu. Kebalikannya, kalau P-nya kecil, maka A-nya harus besar. Gitu. Ya, ciri khasnya di situ. Maka kita lihat. Di sini luas alasnya yang satu. Di sini, nah gitu ya. 8 sama 2. Berarti ini kan luasnya, ini kan bentuknya apa ya? Persegi ya. Persegi panjang. Nah, persegi panjang. Maka panjang kali lebar untuk mengetahui luas. 8 kali 2 berarti di sini ada 16. 6 kali 2 di sini 12. 10 kali 3 30. 2 kali 3 di sini 6. Maka kalau yang terbesar terbesar ya. Terbesar berarti kanannya yang terkecil. Berarti ini. Ini nomor 1. Kemudian nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Berarti yang pertama 4. 4, 2. Nah ini jelas. Ya sudah, jawabannya A. 4, 2, 1, 3. Oke, berarti jawabannya A. Langsung saja. Ini bacaannya panjang. Tsunami. Tsunami ada yang menyebut dengan gelombang pelabuhan. Tsunami dapat diakibatkan dari beberapa hal, antara lain dari gempa yang berpusat di tengah laut, gunung api tengah laut yang meletus, kemudian longsoran besar di palung laut. Saat gempa dengan magnitudo 7 skala Richter di tengah laut dan kedalaman 10 km, maka kemungkinan besar terjadi tsunami. Gitu ya. Saat gelombang tsunami mendekati pantai, kecepatan gelombang menurun akibat gesekan dengan dasar laut. Sementara frekuensi F-nya, gelombang frekuensinya tetap. Gitu ya. Ini kata kunci. Ini kata kunci digunakan untuk menjawab nih pasti. Gitu ya. Selain itu, karena tsunami menjangkau hingga dasar laut, saat laut menjadi dangkal, energi yang sebelumnya terbesar tersebar jauh hingga ke bawah mulai berpindah ke atas. Gitu ya. Berpindahnya energi ini mengakibatkan amplitudo atau tinggi gelombang. Tsunami sebagai gelombang akan menyebar ke segala arah sehingga menuju seluruh pantai yang menghadap pusat gempa. Tinggi gelombang yang dialami pantai tertentu dapat berbeda dengan pantai yang lain, tergantung dari jarak terhadap pusat gempanya. Nah, seperti itu nih gambarnya kayak gini. Ya, kata kuncinya tadi di atas tolong dipahami, frekuensinya semakin besar ya. Sedangkan di situ tinggi gelombangnya juga semakin besar. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya, saat gelombang tsunami mendekati pantai itu yang benar bagaimana pernyataannya kan gitu. Ingat di sini ya,
tadi yang awalnya dia energinya itu ke bawah, ya, energinya ke bawah, karena dasar pantainya itu semakin landai, ya, maka gelombangnya itu energi akan berubah ke atas. Nah, gini seperti ini. Gelombangnya akan berubah ke atas. Seperti itu. Sehingga menyebabkan amplitudonya semakin tinggi. Ini amplitudo, ini jarak antara puncak gempa dengan garis normalnya. Ini amplitudo. Ya, maka gelombang tsunami yang semakin besar itu karena amplitudonya semakin besar, semakin tinggi, gitu ya. Tapi kecepatannya dia berkurang, gitu ya. Dan frekuensinya semakin tinggi. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu dia banyaknya gelombang. Yang awalnya seperti ini ya. Oke, saya ganti merah biar kelihatan. Yang awalnya 207 kilometer ini ya, dari sini ke sini, dia hanya satu gelombang. 213 kilometer loh. Dia hanya satu gelombang. Kemudian dari sini hanya 23 kilometer itu dia satu gelombang. Hanya 23. 10 kilo satu. Maka ini yang disebut dengan frekuensi meningkat. Nah, itu. Gitu ya. Frekuensinya meningkat. Semakin pendek, gelombangnya semakin pendek dengan panjang gelombang yang sama. Panjang gelombangnya berbeda. Ya, panjang gelombangnya kalau frekuensinya meningkat kan berarti semakin pendek nih panjang gelombangnya. Yang awalnya dia 213 semakin pendek jadi 23 km. Kemudian jadi 10,6 km. Itu yang menyebabkan karena dia frekuensinya semakin tinggi. Gitu. Amplitudonya juga semakin besar. Maka pernyataan yang tepat adalah cepat rambat gelombang tsunami konstan. Nggak mungkin. Cepat rambatnya dia menurun karena gesekan dengan dasar laut, dengan udara juga. Maka ini salah. Panjang gelombang tsunami tetap tidak mungkin karena awalnya 213 menjadi 23 km. Ini juga salah. Panjang gelombang tsunami memendek. Nah, ini nih. Amplitudo gelombang semakin tinggi. Nah, ini benar nih jawabannya. Maka jawabannya adalah yang C. Frekuensi meningkat benar, panjang gelombang memendek sehingga kecepatan cepat rambatnya harusnya. Gitu ya. Gitu, anak-anak. Oke, langsung saja. Nomor selanjutnya 13. Ada gambarnya kayak gini nih. Keren nih gambarnya. Awal gambar 1, Dino membunyikan musik dalam sungkup suara. Sungkup suara tuh kayak gitu. Speaker terdengar keras saat kondisi seperti gambar 1. Gitu ya. Ketika udara di dalam sungkup dikeluarkan sampai hampa, gambar 2, musik tidak terdengar lagi. Oke, di sini ini ada keran udaranya dibuka, sama ini keran udaranya ditutup, udara dipompa keluar sehingga menjadi hampa udara. Kan gitu. Maksudnya gitu. Oke, pertanyaannya sekarang. Percobaan tersebut membuktikan bahwa bunyi, nah itu karena dia pengaruhnya ada di udara, dan udara itu merupakan salah satu media yang bisa dilalui bunyi, karena bunyi itu dia bisa merambat jika ada medianya. Tapi kalau di ruang hampa, ya di sini ada hampa udara ini, dikeluarkan sampai hampa, berarti dia tidak ada udara di dalamnya, dan udara tidak bisa merambat di situ. Maka bunyi tidak akan bisa merambat di ruang hampa udara. Maka jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Lanjut. Bacalah dengan cermat proyektor smartphone. Nah, ini nih kayak gini. Banyak kreativitas yang muncul bersamaan dengan berkembangnya teknologi yang mampu memenuhi kebutuhan melalui berbagai fitur yang disediakan. Kecilnya layar smartphone memang asik untuk dinikmati sendiri, namun repot ketika berdua atau bertiga. Untuk mengatasi tersebut, orang yang
Orang telah mengembangkan teknologi sederhana berupa proyektor smartphone yang dapat memproyeksikan gambar sehingga tampak menjadi lebih besar. Oke, rancangannya seperti itu ya. Nah, sekarang gini, rancangan proyektornya seperti ini. Gitu ya, ini smartphone-nya di sini, kemudian di sini ada lensa, ada layar yang menangkap bayangannya. Jika lensa yang digunakan dalam proyektor tersebut mempunyai jarak fokus 10 cm, maka untuk mendapatkan bayangan tegak pada layar, smartphone harus diletakkan. Nah, ini. Sekarang untuk mengetahui seperti ini, kalian harus tahu lensanya ini apa. Itu ya. Kalian harus tahu lensanya ini apa. Kalau ini, ya kan, menjadi lebih besar, berarti ini pasti diperbesar. Ini, itu ya, diperbesar lensanya. Nah, yang mempunyai sifat diperbesar pada lensa itu apa? Dia adalah lensa cembung. Itu. Itu ya. Yang mempunyai sifat diperbesar adalah lensa cembung. Maka pasti di sini di lensanya ini adalah lensa cembung. Itu. Nah, untuk mengetahui sifat yang ada di lensa cembung bagaimana? Oke. Jika ada kendala teknis ya. Ini tadi. Di sini lensanya lensa cembung ya. Ini lensa yang dipakai di sini adalah lensa cembung. Jika ini lensa cembung, ya, kalau ini lensa cembung, maka di sini kita harus mengetahui sifat-sifat yang ada di lensa cembung. Biar di sini bisa diperbesar, bagaimana caranya? Ya kan? Kalian lihat sifat-sifat yang terbentuk pada lensa cembung di buku banyak. Silakan nanti bisa dicari. Itu ya. Salah satunya posisi lensa cembung ya kan. Dia mengumpulkan cahaya ya. Sifat dari lensa cembung dia adalah mengumpulkan cahaya. Nah, berarti kalau dia mengumpulkan cahaya, maka kalau saya bentuk sebuah gambar lensa positif ya. Di sini ada titik F, di sini ada 2F. Gitu ya. F di sini sudah diketahui jarak fokusnya adalah 10 cm. F ini dia adalah titik fokus, maka jaraknya ini adalah 10 cm. Sedangkan 2F itu maaf ya, ini ada gangguan lagi ini tiba-tiba mati, terlempar. Oke. Oke, lensa cembung ini, ya kan? Kalau saya gambarkan kan dia seperti ini. Ini lensa positif. Di sini ada titik F, di sini ada titik 2F. F ini adalah fokus, jaraknya di sini 10 cm. Nah, di sini sudah ada ya, dari keterangannya 10 cm. Kalau 2F, ya 2F ini dia 2 kalinya titik F, berarti ini 20 cm. Kan itu. Nah, biar dia diperbesar, ya, ini biar menjadi sifatnya diperbesar, dia harus bendanya itu atau smartphone-nya ini, dia harus diletakkan di titik sini. Ya, di titik antara 10 sama 20. Berarti di jarak antara 10 cm sampai 20 cm. Ini biar dia diperbesar. Dan posisi smartphone-nya itu harus dibalik. Nah, ini harus dibalik. Karena sifatnya dia terbalik. Kalau dibalik nanti di sini di layar akan lebih kelihatan. Seperti itu. Maka jawabannya yang tepat adalah yang A. Gitu ya. Kalau kalian bingung silahkan nanti bisa dicari sifat-sifat yang ada di yang terbentuk dari lensa cembung. Karena sifat-sifatnya ada banyak. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nomor 15.
Dia melakukan percobaan memberikan muatan pada suatu benda. Dia menggosok batang kaca dengan kain sutra dan ebonit dengan kain wol. Nah, ini proses perbedaan elektron yang terjadi adalah, oke, ini kalau ini saya ya, caranya seperti ini. Benda yang digosok, ya, di situ kan ada yang pertama kaca dan yang kedua adalah ebonit, kan gitu. Itu ya. Benda yang digosok di situ kaca sama ebonit. Nah, satu-satunya benda yang digosok, ya, satu-satunya benda yang digosok yang bermuatan positif itu adalah kaca. Berarti kaca bermuatan positif. Sedangkan ebonit itu bermuatan negatif. Pak taunya dari mana? Ini dari beberapa teori yang sudah diteliti seperti itu. Itu sebenarnya sudah ada di teori, cuman di sini hanya diaplikasikan ya untuk mengenalkan tentang menerima dan melepaskan elektron. Kalau dia positif, ya kaca itu bermuatan positif. Nih, karena kaca itu bermuatan positif, maka dia pasti melepas elektron. Itu sudah pasti karena dia bermuatan positif. Elektron itu kan negatif. Biar dia bermuatan positif, elektronnya harus ada yang dilepas. Maka batang kaca ini dia harus melepas. Itu. Yang melepas yang mana? Ini salah ya. Ini salah. Ini salah. Ini juga salah. Nah, ini yang benar. Maka sudah pasti jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Oke. Jelas ya? Lanjutkan. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Kuat arus listrik yang melalui R3, ini yang ditanya di sini. I-nya itu berapa? Kalau seperti ini, kalian harus mencari seperti ini. Kita buat seperti ini ya. Nah, ini 3 ohm, ya. Ini 1 ohm. Maka di sini ada RP-nya, hambatan penggantinya. Itu berapa? Di sini ya, maka ini paralel R2 dan R3 itu kan paralel. Maka dicari paralelnya. 1 per RP sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 12. Ini jadi 12 ya. Berarti ini 2 ditambah 1. Maka di sini 3 per 12. Maka ini kan 1 per RP ya. 1 per RP. Maka RP-nya 12 dibagi 3. Dibalik kan. Di 4 ohm. Nah, ini berarti ini 4 ohm di sini. Maka R totalnya ditambah aja. 4 ditambah 3 tambah 4, 7, 7 tambah 1, 8 ohm. Nah, ini R totalnya. Di sini sudah ada 12 volt. Ini epsilonnya, elemennya. Ya. Di sini ada hambatan dalam 2 ohm. Maka untuk mengetahui, kita pakai Kirchhoff itu. I sama dengan epsilon dibagi R besar plus R kecil. Ini 12 ditambah 8 ditambah 2, kan itu. Maka di sini 12 dibagi 11. Berapa nih ya? Waduh. 12 per 11 berarti 1 ya. 1 koma. Oke, coba saya pakai kalkulator nih. 12 dibagi 11. 12 dibagi 11. 1,09. Itu ya. Ini 1,09.
ampere. Nah, itu. Atau mungkin 1 juga boleh lah. Atau sama dengan I-nya itu sama dengan 1 ampere juga boleh. Saya kira nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat di sini kuat arus yang mengalir melalui R3. Nah, kalian pakai istilah SIPV. SI, I-nya itu seri, maka kita harus mencari I yang ada di sini. Ini seri ya, berarti ini sama, ini 1 ampere. Ya, di sini 1 ampere sama ya. Ini juga 1 ampere. Karena seri itu yang sama I-nya 1 ampere. Nah, karena di sini yang 4 ohm ini ya, ini berbeda karena ini hambatan pengganti, maka ini dicari V-nya di sini itu berapa. Gitu ya. Maka untuk mencari V, rumusnya kan ada V sama dengan I kali R. Tapi R-nya R, P-nya bukan R total. I-nya 1 kali RP-nya yang di sini 4 ohm. Nah, berarti voltasenya 4 volt. Nah, gitu. Kemudian kita dari sini tadi sudah ketemu V-nya 4 volt. Nah, gitu ya, 4 volt. 4 volt ini digunakan untuk mencari di sini karena ini paralel, yang sama adalah V-nya. Di sini V-nya 4 volt ya. Di bawah pun juga 4 volt sama. Yang belum tahu adalah I-nya. Maka I rumusnya kita pakai dari VI kali R. Sama, berarti I sama dengan V dibagi R, kan gitu. V-nya di situ 4 dibagi 12. Berapa ya? 4 dibagi 12. Ini kalau disederhanakan, kalau dibagi 4, ini dapat 1, dapat 3, sepertiga. Berarti ini 1/3 itu kan berarti 10 dibagi 3 ya. Ini 0, dapatnya 9, ini 3 ya. Oke, 0,3. Dapatnya 1 lagi, 10 lagi, 3, 3, 3. Berarti ini kalau ini kan 0,3 ya. Nah, ini kalau diasumsikan maka dia hasilnya 0,4 ampere. Gitu. Maka jawabannya adalah yang A. Oke? Oke ya. Kita lanjutkan. Transmisi jarak jauh. Waduh, ini keren ini gambarnya ini. Transmisi adalah proses penyaluran listrik dari pembangkit listrik. Tegangan dari pembangkitan dinaikkan menjadi tegangan standar transmisi di Indonesia, yaitu ada 70 kV, 150 kV yang diklasifikasikan menjadi sebagai tegangan tinggi dan 500 kV yang diklasifikasikan dengan tegangan ekstra tinggi. Tujuan tegangan dinaikkan agar mengurangi rugi-rugi daya akibat panjangnya saluran. Jadi ketika disalurkan dari PLTU, pembangkit listriknya, itu dia tidak rugi karena tidak terbuang di jalan. Ya, tidak terbuang di jalan. Begitu seterusnya. Ini silakan kalian baca. Itu ya. Kemudian dari situ, pada gambar ditunjukkan trafo A yang digunakan untuk menaikkan tegangan dari 20 kV menjadi 150 kV. Ini ya, yang A dari 20 sampai 150. Ini dari ini ke sini. Kemudian pada trafo B untuk mendistribusikan ke publik dari 20 kV menjadi 220. Ini yang awalnya 20 kV menjadi 220. Pertanyaannya, perbandingan jumlah lilitan, berarti N yang ditanyakan. Ya, NP berbanding dengan NS. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, ini pun juga sama. Ingat, persamaan rumusnya trafo, kalau di sini ada voltase, maka kita pakai V aja. NP per NS itu sama dengan perbandingannya VP per VS. Kan itu. Gitu ya, VP per VS. Nah, yang masuk itu adalah yang pertama yang trafo A ya, trafo A. Trafo A itu berarti VP-nya 20 kV
gitu ya. VS-nya, VS-nya 150 kilovolt. Nah, gitu. Maka ya kita berarti kan sama ya, VP per VS. Berarti VP VS itu 20 berbanding 150 itu sama dengan 2 banding 15. Bisa juga kalau kita jabarkan 20 kilowatt kan berarti 20.000 berbanding 150.000. Kalau sama-sama kita bagi 2.000 ya. Sama-sama kita bagi 2.000 jadi ini 10 berbanding 75. Kalau di sini kita lihat trafo A ini sama ini ya. Kalau 30 nggak mungkin karena di sini dia step up, nggak mungkin ini salah. Gitu. Dia menaikkan tegangan. Nah, ternyata ini juga benar 10 banding 75 itu juga benar. Sekarang yang trafo B. Trafo B pakainya VP per VS sama. Gitu ya, VP-nya 20 kV, ya berarti 20.000 berbanding 20. Coret kan itu ya. Sama-sama dibagi 2, ya kan? Ini dapat 1000, ini dapat 11. Nah, ini jawabannya. Oke, berarti jawabannya ini salah. Ini juga salah. Oke, jawabannya ini yang benar. Maka jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Oke, anak-anak, jelas ya? Kita lanjutkan. Oh, sudah masuk ke biologi sekarang. Oke. Gambar nomor 1, 2, 3, dan 4 berturut-turut menunjukkan ciri makhluk hidup. Ini apa ini ya? Ada gelembung-gelembungnya ini. Uap air ya. Maka dia ekskresi ya. Ini adalah ekskresi. Ya, ini adalah ekskresi. Kemudian yang kedua, dia punya gelembung juga. Nah, ini berarti dia adaptasi. Ini disentuh ya, rangsangan, berarti iritabilitas. Nah, gitu. Nah, ini berarti. Ya sudah. Kalau ini dia reproduksi. Oke, maka jawabannya yang B yang tepat. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Bintil akar kedelai. Kedelai merupakan salah satu tanaman jenis pohon-pohonan yang banyak dibudidayakan. Ya kan? Kedelai memiliki bintil akar yang diyakini oleh petani dapat membantu menjaga unsur hara tanah. Karena apa? Dia punya bintil akar tanaman kedelai itu dia punya bakteri Rhizobium leguminosarum yang mampu mengikat nitrogen di udara. Gitu ya. Nah, itu interaksi yang terjadi sesuai informasi pada gambar, dan gambar tersebut adalah simbiosis. Nah, ini yang ditanya adalah simbiosis. Bakterinya ada di sini, yang di dalam bintil-bintilnya ini. Gitu ya, yang mengikat nitrogen atau unsur hara tanah. Itu dia terjadi apa ini kira-kira? Komensalisme atau mutualisme? Mutualisme ya. Itu. Karena apa? Kedelai mendapat nitrogen dari tanah untuk kesuburan, ya kan, biar lebih subur. Kemudian bakterinya dia mendapat tempat untuk hidup. Itu maka dia mutualisme. Oke, kita lanjutkan. Nomor 20. Anto menemukan hewan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kaki berbuku-buku. Berbuku-buku itu berarti dia ada ruas-ruasnya kakinya. Dari keempat hewan ini, yang kakinya berbuku-buku apa? Oke. Semuanya, enggak, yang kelabang yang sebelah kiri ya.
enggak ada. Tubuh terdiri dari kepala, dada, dan perut. Kelabang salah. Gitu ya. Nah, itu dada, kepala, dada, perut. Ya, berarti ini salah. Yang ini salah. Ini ada kepala, dada, perut. Ini salah ini. Enggak ada kepala sama ini ada nih. BC. Memiliki sepasang antena. Ini enggak? Ini ada enggak ya? Ada antenanya. Mungkin kecil ada antenanya. Ini juga ada. Memiliki 2 pasang sayap, ini enggak ada sayapnya. Ya udah, berarti pasti jawabannya ini. Gitu ya. Oke. Oke. Mungkin itu dulu anak-anak. Nomor 1 sampai 20. Nanti setelah ini kita lanjutkan nomor 21 sampai 30.